Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Ajam, NPM 19075028, Prodi PAUD kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pendidikan Anak Usia Dini. Materi yang akan saya bahas yang pertama, pengertian dan satuan pendidikan anak usia dini. Yang kedua, tujuan dan fungsi PAUD. Yang ketiga, perkembangan anak usia dini. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan satuan pendidikan anak usia dini. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, sebagaimana yang dikutip oleh Maksud, pendidikan anak usia dini atau disingkat PAUD adalah suatu usaha pembinaan yang ditujukan bagi siswa sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan dengan memberi rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar siswa memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Menurut Maimunah Hasan, pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi siswa sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar siswa memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Namun berbeda dengan Maimunah, Suyadi mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD pada hakikatnya adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan siswa secara menyeluruh atau menekankan pada seluruh aspek kepribadian anak. Oleh karena itu, PAUD memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kepribadian dan potensi secara maksimal. Atas dasar ini, lembaga PAUD perlu menyediakan berbagai kegiatan yang mengembangkan berbagai aspek fisik, aspek perkembangan seperti kognitif, bahasa, sosial, emosi, fisik, dan motorik. Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak. Nah, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan lembaga PAUD yang memberikan layanan pendidikan bagi siswa usia lahir sampai dengan 6 tahun. Terdapat berbagai lembaga PAUD yang selama ini telah dikenal oleh masyarakat luas, di antaranya yang pertama, Taman Kanak-kanak atau TK, dan Raudatul Atfal atau RA. TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan bagi anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi siswa usia 4-6 tahun. Sasaran pendidikan TK adalah siswa usia 4-6 tahun yang dibagi ke dalam dua kelompok belajar berdasarkan usia, yaitu kelompok A untuk siswa usia 4-5 tahun dan kelompok B untuk siswa usia 5-6 tahun. Namun yang kedua, kelompok bermain. Kelompok bermain adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi siswa usia 2 sampai dengan 4 tahun. Penyelenggaraan KB bertujuan untuk menyediakan pelayanan pendidikan, gizi, dan kesehatan siswa secara holistik dan mengoptimalkan tumbuh kembang siswa sesuai dengan potensi anak yang dilaksanakan sambil bermain. Ketiga, tempat penitipan anak atau TPA. TPA adalah salah satu bentuk PAUD di jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan siswa sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Dengan kata lain, TPA adalah wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan siswa yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lainnya.
Yang keempat, pos PAUD sebagai salah satu satuan PAUD sejenis. Peserta didik di pos PAUD adalah anak usia 0 sampai 6 tahun yang tidak dilayani PAUD lainnya. Dalam petunjuk teknis penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh Direktorat PAUD sebagaimana dikutip oleh Yuliani, indikator keberhasilan pos PAUD dapat diukur berdasarkan kondisi tempat, orang tua yang membayar iuran dan kehadiran orang tua. Yang lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu tujuan dan fungsi PAUD. Secara umum, tujuan PAUD adalah memberikan stimulasi atau rangsangan bagi perkembangan potensi siswa agar jadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ada beberapa fungsi pendidikan bagi anak usia dini. Yang pertama, A. Untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahap perkembangannya. B. Mengenalkan anak dengan dunia sekitar. C. Mengembangkan sosialisasi anak. D. Mengenakan peraturan dan disiplin kepada anak. E. Memberikan kesempatan pada anak untuk menikmati masa bermainnya. F. Memberikan stimulasi kultural kepada anak. G. Memberikan ekspresi stimulasi kultural. Berdasarkan tujuan, PAUD dapat ditelaah beberapa fungsi program stimulasi edukasi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi adaptasi, yaitu berperan dalam membantu siswa melakukan penyesuaian diri dengan berbagai kondisi lingkungan, serta menyesuaikan diri dengan keadaan dalam dirinya sendiri. Kedua, fungsi sosialisasi, berperan dalam membantu siswa agar memiliki keterampilan-keterampilan sosial yang berguna dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari di tempat anak berada. Ketiga, fungsi pengembangan, berkaitan dengan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak. Setiap unsur potensi yang dimiliki anak membutuhkan suatu situasi atau lingkungan yang dapat menumbuhkan potensi tersebut ke arah perkembangan yang optimal sehingga menjadi potensi yang bermanfaat bagi anak itu sendiri ataupun lingkungannya. Kemudian yang keempat, fungsi bermain, berkaitan dengan kesempatan pada siswa untuk bermain karena pada hakikatnya bermain itu sendiri merupakan hak anak sepanjang rentang kehidupannya. Melalui kegiatan bermain, anak akan mengeksplorasi dunia serta membangun pengetahuannya sendiri. Kelima, fungsi ekonomi. Pendidikan yang terencana pada anak merupakan investasi jangka panjang yang dapat menguntungkan pada setiap rentang perkembangan selanjutnya. Terlebih lagi investasi yang dilakukan berada pada masa keemasan, yaitu Golden Age, yang akan memberikan keuntungan berlipat ganda. Kemudian pendidikan di taman kanak-kanak merupakan salah satu peletak dasar bagi perkembangan selanjutnya. Lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu perkembangan anak usia dini. Berdasarkan teori perkembangan anak, diyakini bahwa setiap anak lahir dengan lebih dari satu bakat. Bakat tersebut bersifat potensial dan belum muncul di atas permukaan. Untuk itulah anak perlu diberikan pendidikan yang sesuai dengan perkembangannya, dengan cara memperkaya lingkungan sebelum bermainnya. Hal itu berarti orang dewasa perlu memberikan peluang kepada anak untuk menyatakan diri, berekspresi, berkreasi, dan mengenali sumber-sumber terunggul yang tersembunyi dalam diri anak. Berdasarkan tinjauan aspek pedagogis, masa usia dini merupakan masa peletak dasar atau fondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Diyakini oleh sebagian besar pakar
Masa kanak-kanak yang bahagia merupakan dasar dari keberhasilan di mana anak yang akan datang. Keberhasilan di masa yang akan datang. Untuk itu, agar pertumbuhan dan perkembangan tercapai secara optimal, maka dibutuhkan situasi dan kondisi yang kondusif pada saat memberikan stimulasi dan upaya pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. Perkembangan berkaitan erat dengan keseluruhan kepribadian anak karena kepribadian membentuk satu kesatuan yang terintegrasi secara umum. Dapat dibedakan beberapa aspek utama kepribadian anak, yaitu aspek intelektual atau kecerdasan, kognitif, sosial, emosional, bahasa, dan keagamaan. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.